Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa juga berupa harta materi, istri soleha, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh pada orang tua. Namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus terlebih dahulu diusahakan. Ada banyak usaha yang dilakukan manusia untuk menjemput rezeki dari Allah, mulai dari bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Tidak jarang ada manusia yang melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. 8 tindakan ini rasanya lumrah dilakukan saat ini. Namun mulai sekarang kita sudah harus berhati-hati. Pasalnya, hal ini hanya justru menolak hadirnya rezeki. Kebiasaan ini seharusnya dihindari. Apakah saja itu? Berikut ulasannya. 1. Kebanyakan mengeluh. Kebiasaan pertama yang ternyata tanpa disadari bisa menolak rezeki adalah terlalu banyak mengeluh. Banyak manusia yang tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak keluhan-keluhan terucap atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, "Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 34. 2. Materialistis alias matre. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi satu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap matre biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan. Sementara itu mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menitipkan rezeki kepada orang yang lemah, miskin, dan teraniaya. Memuliakan orang yang miskin dengan cara bersedekah kepada mereka bisa menjadi salah satu jalan untuk menderaskan rezeki. Kebiasaan bersikap matre dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segalanya dalam bentuk uang dan barang. Namun perbanyaklah amalan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Allah tidak akan memandang istri dengan penuh rahmat yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal istrinya butuh kepadanya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. 3. Makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Akan tetapi makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya juga termasuk ke dalam makanan haram. Ternyata mengonsumsi makanan haram tersebut bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan subhat, maka agamanya akan subhat dan hatinya akan menjadi gelap." Maksudnya orang yang makan subhat hatinya tidak akan bisa menerima nasihat agama sehingga gelap hatinya. Dan barang siapa yang makan makanan haram, maka akan mati hatinya, ringan agamanya atau menyepelekan agama, lemah keyakinannya, doanya akan terhalang dan sedikit ibadah. 4. Terlalu fokus pada dunia. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membuat si manusia terpedaya dan lupa bersyukur serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan kesibukan mereka berfokus kepada dunia, membuat mereka lupa menabung amalan kebaikan untuk di akhirat kelak. Padahal kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah akan memberikan rezekinya sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mengerjakan segala perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Tapi siapa yang ambisi meraih dunianya bermacam-macam, Allah tidak akan pernah peduli dengan yang dia inginkan. Ia justru akan menemui kehancurannya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara itu Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, kalian mencurahkan segala ibadah hanya karena ingin ridhoku, pasti akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku juga akan tutup kefakiranmu. Jika tidak demikian, aku akan penuhi hatimu dengan segala kesibukan. Aku juga tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. 5. Menjaga badan. Kesehatan menjadi suatu hal penting yang harus dijaga. Banyak orang yang mungkin mengabaikan masalah kesehatan ini. Mereka dengan sengaja menelantarkan badannya untuk berobat ketika sakit, makan tidak teratur, malas berolahraga, merokok, dan kebiasaan buruk lainnya. Kebiasaan demikian ini menandakan bahwa ia tidak menjaga karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah dan amal soleh. Jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka dijamin rezeki pun akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Muslim. 6. Kebanyakan gosip. Bergosip menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita, banyak pria juga yang gemar bergosip. Bahkan acara gosip di televisi selalu memiliki rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika bergosip, berarti orang tersebut telah menghabiskan waktu untuk mencela dan menggunjing kehidupan orang lain. Ternyata kebiasaan ini tanpa disadari bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 7. Menggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu biasa selalu merasa tidak puas dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ia bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialami. Lain halnya dengan pengeluh yang komplain dengan rasa putus asa. Si penggerutu ini akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal sebenarnya orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Ia tidak bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih bisa membuatmu tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaslah, mudah-mudahan aku memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Lalu aku mengulanginya berkali-kali. Semuanya dibalas Rasulullah SAW dengan sabda, jangan marah. Hadis riwayat Ahmad. 8. Riya
dan suka pamer. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta, benda, dan amalan kebaikan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan demi untuk mendapat pujian dari sesama manusia. Ia melakukan sedekah, sholat, haji, ibadah lainnya semata-mata hanya untuk ditunjukkan kepada manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ria dan pamer ini bisa menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 8 kebiasaan yang ternyata bisa menolak rezeki. Perbuatan-perbuatan tadi sudah sepantasnya untuk dihindari kaum muslimin. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah